الله أكبر 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 كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أطعم قانع المعتر الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأحظاه بجواره وأسجد له ملائكة المقربين الأطهار أحمده سبحانه على نعمه الغرار والعذار وأشكره على مترادف فضله المضرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, di hari raya ini, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh solusi atas segala permasalahan, baik permasalahan bangsa atau permasalahan secara pribadi. Anugerah yang di luar dugaan pun juga dengan takwa, baik di dunia memperoleh kebahagiaan serta di akhirat mendapatkan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun pada bulan Zulhijjah, setiap muslim di seluruh dunia lekat dengan kata-kata ibadah haji dan kurban. Dua ibadah istimewa di bulan Zulhijjah yang mulia ini, dua ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Dua ibadah yang tidak hanya bernilai vertikal, namun juga bernilai horizontal. Bisa jadi
kita sudah terbiasa mendengarnya, bahkan melaksanakannya, tapi hanya sebatas menjalankan rutinitas ibadah tanpa mengetahui keteladanan yang terkandung di dalamnya, tanpa memahami hikmah di balik syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setidaknya ada 4 kepribadian bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji dan kurban. Yang pertama adalah kepribadian tauhidi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan kurban sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh kepatuhan dan ketundukan terhadap Sang Khalik. Hal ini tercermin dalam lafal talbiyah yang lazim dikumandangkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Media sosial begitu cepat kita mendapatkan informasi, secepat bahkan lebih cepat dari televisi yang ada di rumah kita. Kita bisa tahu beberapa pekan lalu, beberapa bulan lalu ada berita yang viral. Ada seorang pasangan suami istri, kakek nenek umur baya, mengarungi sepeda, mengayuh sepeda hanya untuk ke kota suci Mekah. Ada pula ia yang menjual motornya, lalu ia dapatkan hasil penjualan motornya untuk ditinggalkan sebagai nafkah untuk anak dan istrinya. Ia hanya mengambil 300.000 saja sampai ke kota Mekah 7 bulan, namun uang 300.000 itu masih awet tanpa harus keluar sepeser. Dan kita lihat beberapa di media sosial, banyak orang yang tidak mampu dalam segi materi, tapi Allah berikan kesempatan untuk sampai ke sana ketimbang kita yang lebih mampu. Ini berarti Allah memanggil bukan siapa yang mampu, Allah memanggil bagi siapa yang rindu. Kalaulah hari ini kita belum rindu, maka camkanlah hari ini untuk tahun depan yang akan datang kita rindu ke Baitullah. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Begitu pula ibadah kurban, menelaah dari sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak yang paling disayang harus dikorbankan, harus disembelih atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 102. Kurban seperti haji, Allah memberikan kemampuan, tapi mampu belum tentu mau berkurban, tapi rindu untuk berbagi kepada sesama. Ibadah horizontal dan vertikal yang dirindukan. Ma'asal muslimin rahimakumullah, bagaimana bunyi arti dari surat As-Saffat ayat 99 sampai 102? Ia mengatakan, Allah berfirman, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail alaihissalam. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, maka ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah
bagaimana pendapatmu? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada satu orang tua pun yang tega menyembelih anaknya sendiri. Tidak ada satu ayah pun yang rela mengorbankan hidup anaknya kecuali atas dasar keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba, meskipun Allah taala menyelamatkan sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian tidak ada keraguan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kepribadian pertama dari ibadah haji dan kurban adalah kepribadian tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah kepribadian mujahid, seorang pejuang. Ibadah haji maupun ibadah kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya, memerlukan perjuangan dalam melaksanakannya. Keduanya diperlukan dana dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan bukan hanya materi, ibadah haji dilaksanakan penuh perjuangan, baik secara fisik maupun psikis. Meninggalkan sanak keluarga, karib kerabat, tanah air, jabatan, status sosial, mengekang hawa nafsu, keinginan dan berbagai pengorbanan lainnya. Begitu pula ibadah kurban. Dibutuhkan sejumlah dana dan materi untuk membeli hewan kurban. Hewan yang disembelih biasanya pun dipilihkan hewan terbaik. Setelah disembelih harus dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong, dikemas dan dibagikan kepada yang berhak. Hal ini tidak mungkin bisa terlaksana manakala tidak didasari lekat yang kuat dan usaha penuh perjuangan. Inilah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepribadian kedua dari ibadah haji dan kurban adalah kepribadian mujahid, seorang pejuang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha. Yang ketiga kepribadiannya menjadi syakirin, yaitu orang-orang yang bersyukur. Islam memberikan berbagai kemudahan dan dalam beribadah. Dalam ibadah salat, jika tidak bisa berdiri maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk maka diperbolehkan berbaring, dan seterusnya hingga salat dengan isyarat. Sama halnya perintah ibadah haji, kewajiban menjalankannya adalah hanya bagi orang Islam yang rindu dan mampu. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pada ayat tersebut terdapat kata istita'ah yang artinya Allah mampui, Allah sanggupkan. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat kesempatan berangkat haji ke Baitullah. Dia adalah satu di antara sekian juta orang yang bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya patut disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ibadah kurban pun demikian adanya. Untuk bisa mendapatkan hewan kurban membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan pengorbanan, diperlukan keridhaan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang melimpah ruah. Bahkan tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya. Maka bersyukur adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kepribadian ketiga ibadah haji dan kurban adalah kepribadian syakirin, yaitu orang-orang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kepribadian ijtimai atau lingkungan sosial. Ibadah haji
dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dalam berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikannya saling mengenal, mengasihi dan menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan baik bangsa, etnis, ras maupun bahasa, apalagi strata sosial dan ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya bersaudara, dapat saling menolong, berbagi nasihat, saling mengisi dan sebagainya. Mereka melupakan perbedaan status dan strata di tanah air. Semuanya menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kepribadian sosial akan tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ibadah kurban. Secara vertikal, pelaksanaannya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, secara horizontal, pembagian daging kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap kepedulian. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Sudah seharusnya hidup saling menolong, melindungi yang lemah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu dalam memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Kepribadian keempat dari ibadah haji dan kurban adalah kepribadian ijtimai, lingkungan sosial. Bagi mereka yang tidak pernah berkumpul, bahkan tidak pernah nongkrong di pos RT dan RW, pada saat Idul Adha ia mampu berijtimai, mampu bersosialisasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Walhasil, manasik haji dan ibadah kurban merupakan dua ibadah yang tidak hanya bernuansa sosial, namun juga bernilai hikmah dan berkepribadian, yakni kepribadian tauhid mengesahkan Allah, kepribadian mujahid seorang pejuang, kepribadian syakirin orang-orang bersyukur, dan kepribadian ijtimai lingkungan sosial. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan menolong kita dan keluarga kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.